Rasul Muhammad SAW itu mensucikan manusia. Kalau mohon maaf, kalau di agama saudara kita Yesus menebus dosa manusia, Rasulullah Muhammad SAW mensucikan dosa manusia. Dengan cara apa? Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Iya. Ada masa di mana Yesus penjelasan itu bagaimana omong salah-salah nih. Kakak gini kakak ya, Kak Zuma gini ya. Iya. Iya. Kalau tentang Tuhan Yesus Cika, bentar. Cika, kamu diem dulu, biar dijawab dulu sama Bang Zuma. Diem dulu, oke? Lanjut Bang Zuma, silakan. Iya, jadi data ini kalau Anda ingin bantah ya jangan bantah saya. Data yang Anda bantah 1 Korintus 15:24, kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana Yesus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa. Sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Diserahkan kekuasaan itu. 1 Korintus 15 nomor 28. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Tuhan, di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Jadi tinggal ada Allah. Karena Yesus sudah ditaklukkan, tidak lagi dia sebagai Yesus. Nah, kemudian di dalam 1 Korintus 11 nomor 3, tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki adalah Kristus, kepala dari perempuan adalah laki-laki, dan kepala dari Yesus adalah Allah. Makanya jangan tambah lah. Kepala dari tidak ada itu, tidak ada. Saya tidak membaca kepala dari Yesus adalah Allah. Itu perkataanmu yang menambahkan itu. Kepala dari Yesus adalah Allah. 1 Korintus 11 nomor 3 itu sudah terjemahan baru. Nah, itu khawatir saya kalau Anda nggak baca gitu ya. Itu udah jelas itu. Makanya dikatakan Yesus terakhir 30 detik. Terakhir, Bang. Jangan tambah. Soalnya jangan tambah. Apa yang tidak ada, Bang? Apa yang tidak ada? Tidak ada yang mengatakan Allah, apa namanya, Yesus Kristus kepalanya Allah, tidak ada. Itu tambah. Dan kepala dari Kristus adalah Allah. Ayatnya mana? Korintus berapa? 1 Korintus 11 nomor 3. Tolong Anda baca sebelum saya pamit. Silakan. Ya. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Gimana? Gimana, Pak? Gimana, Pak? Ada, Pak, ya? Berarti kepalanya Yesus Kristus adalah Allah. Berarti kita harus melalui Yesus baru ke Allah, kan? Benar, betul, kan? Betul. Ya, kan? Betul. Benar sekali. Betul sekali, betul. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran. Sudah, Cika. Dulu ya, biar bisa dilanjutkan. Kamu tuh penjelasannya tuh kayak lari sini, lari sana. Saya sudah mengatakan betul. Saya sudah mengatakan betul. Apa yang salah? Berarti kamu dulu, Cika. Yang kita percaya Yesus adalah Tuhan. Kalau Yesus yang Anda percaya, maka Yesus hanya didudukan sebagai utusan atau pengutus. Ayo, Bu.
Kalau Anda Yesus percaya Yesus, dia Yesus mengatakan dirinya utusan atau dia adalah pengutus? Ayo, yang jujur. Yesus adalah utusan. Memang Yesus itu utusan dari Allah. Ah, udah selesai dengar berarti. baik-baik, Kak. Dengar baik-baik. Tapi yang kamu ngomong tadi, kalau ini yang kita sembah itu ini apa? Anaknya manusia, itu salah. Hei, kamu dengar. Yesus ini Allah kasih turun anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, turun ke rahim orang yang suci, yaitu Maria. Nah, terus dengar. Ya, kalau anak manusia itu berarti Maria itu kan kawin dengan Yusuf. Ini Maria ini masih suci. Makanya makanya Allah menurunkan supaya umat manusia percaya kalau Allah itu ada, Tuhan Yesus, maka dia menurunkan anaknya yang tunggal. Terus jadi gini ya. Iya, nggak ada masalah. Iya, nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Kenapa kok itu meong-meong kiri kanan? Memang ini manusia. Yesus itu adalah utusan. Kamu dengar, makanya tadi kamu bilang itu Tuhan Yesus itu anak manusia, itu memang salah. Dengar ya. Masa iya Yesus sendiri mengakui dirinya anak manusia, masa salah? Iya, itu Roh Kudus. Coba tunjukkan satu data dari Yesus mulutnya mengaku dia adalah anak Allah. Ada nggak? Ya, ini. Yesus mengatakan dirinya sebagai anak manusia, dan itu ratusan kali dia menyatakan dirinya sebagai anak manusia. Iya, dia Kenapa anak salah? manusia. Itu kan iya kan, karena dia kan di rahimnya manusia, ya kan? Di rahim orang yang suci, itu namanya Maria kan? Iya kan? Makanya Yesus mengaku sebagai anak manusia, kan? Dengar baik-baik. Dia tuh Roh Kudus. Yesus mengaku sebagai anak manusia. Memang. Yang mana lagi nih, yang mana yang benar ini? Dia itu Roh Kudus atau dia manusia ini? Dia tuh Roh Kudus. Tapi ayo, kamu Ibu. tuh baca Alkitab dengan baik, dengan sepenuhnya. Bila perlu kamu tuh baca Al-Qur'an dengan baik juga. Tidak mungkin dia Roh Kudus, Bu. Nggak mungkin. Kamu dengar ya, Bu, Yesus itu Kudus. Dia tuh Roh Kudus, makanya 19. Benar yang kau katakan, lebih baik jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, maka kan Roh Kudus. Betul? Iya, betul. Kamu kan bilang tadi. Kalau gini, Tuhan Yesus kan memang anak manusia, itu menurut itu karena dia datang di rahimnya perempuan suci kan? Iya. Orang itu anak manusia. Yesus bukan manusia. Yesus sendiri yang mengaku dirinya sebagai anak manusia. Iya, saya tahu. Terus apa yang salah? Tapi kan Roh Kudus, itu dia tuh Roh Kudus yang datang ke dunia untuk memberitakan firman Tuhan. Tidak ada Yesus mengaku dirinya Roh Kudus, Ibu. Jangan tambah-tambah, tidak bagus itu. Yesus dalam Yohanes 16 mengatakan dia dan Roh Kudus itu beda. Makanya dia harus pergi supaya Roh Kudus itu datang. Ya ampun. Yohanes 16 coba Anda baca mulai dari nomor 7 sampai nomor 15. Iya. Tapi begini, Pak. Iya, silakan. Yesus itu adalah firman Allah yang hidup, yang datang ke dunia untuk salah. Pakai data. Datamu mana? Diam dulu yang lain, Bang. Kita percaya kepada Yesus. Yang mengatakan Yesus itu adalah firman salah. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Betul. Itu betul. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Betul. Nah, Yesus ini jalan atau tujuan? Maksudnya? Ya, saya tanya. Tadi Ibu membaca perkataan Yesus, makanya saya balik nanya, Yesus ini jalan atau tujuan? Akulah jalan dan kebenaran. Kamu ngerti? Jalan dan kebenaran dan hidup. Akulah jalan. Tidak ada orang pun yang datang kepada Bapakku kalau tidak melalui aku. Berarti kamu harus sembah Tuhan Yesus juga. Kenapa bisa disembah jalannya? Dia jalan.
Yang disembah Iya, di situ adalah Bapa. Dia hanya jalan menuju kepada Bapa. Apa yang ditunjukkan oleh Yesus itu yang harus kita lalui. Nah, Yesus Yesus menunjukkan dirinya utusan Tuhan, bukan Tuhan. Kenapa dituhankan? Berarti kamu percaya kan kalau Tuhan Yesus itu ada? Saya percaya Yesus itu rasul utusan Tuhan, bukan Tuhan. Iya, saya tahu. Tapi kamu Nah, ibu percaya Yesus itu Tuhan. Beda lah. Sekarang saya tanya kamu, jangan sampai Isa kamu dengan Yesus kita beda. Ya memang beda. Oh iya, memang betul. Iya. Yesus itu orang dari mana? Yesus itu, kalau kita mau dudukkan perkara yang sesungguhnya, Bu ya, tidak ada orang Yahudi bernama Yesus, nggak ada. Saya pikir jawaban kamu seperti orang-orang lain di sana yang bilang ini Yesus dengan ini Isa tuh sama. Saya pikir jawaban kamu tuh sama seperti mereka. Seumur-umur Al-Quranul Karim diterjemahkan tidak pernah menuliskan nama Yesus. Tapi kitab Anda pertama kali diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu itu bernama Isa. Di Al-Quran tuh dong Yesus Isa tuh lahir di pohon kurma. Betul. Nah, dan itu ada faktanya. Iya, ada faktanya. Iya, kan tidak sama dengan Yesusnya kita kan? Iya, emang tidak sama. Yesus bagi Anda adalah Tuhan, bagi kami Isa adalah utusan Tuhan. Nah, yang jadi masalah sekarang ternyata selidik punya selidik, Yesus pun mengaku sebagai utusan Tuhan. Ayo, yang mana yang salah ini? Iya, toh. Yesus adalah jalan. Halo. Boleh saya jawab? Silakan. Berbicara tentang utusan, kalau dari dulu itu setiap nabi atau setiap imam berkata itu Allah berkata begini, Allah berkata bla 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 bla, ini perintah-perintah Tuhan, ya toh. Tapi Yesus sendiri semenjak dia mengajar, dia selalu berkata, aku berkata kepadamu, itu selalu diajarkan tentang hal-hal itu. Berkata kepadamu itu tentang apa? Yang tadi yang saya bilang, dia selalu mengajarkan tentang kasih. Yang paling utama dalam praktek kehidupan yaitu kasih. Ya, kalau kamu punya kasih, kamu tidak mungkin benci kepada sesamamu. Kalau kamu punya kasih, kamu tidak mungkin mencuri. Itu yang diajarkan sebagai teladan. Itulah tadi yang dikatakan jalan. Selalu banyak orang yang bertanya, tunjukkanlah jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu ketika Allah menyampaikan tentang kasih, kamu akan menuju kepada Allah. Karena kata Yesus di sini, artinya Allah menyertai umat manusia. Allah menolong umat manusia. Allah membebaskan umat manusia dari dosa. Karena kita tahu tadi bahwa dosa adalah kematian. Tidak ada seorang pun yang datang yang menyelamatkan dirinya sendiri kecuali Allah sendiri yang datang menyelamatkan. Kalau kita berbicara tentang penyelamatan, dulu di zamannya Abraham, di zamannya Musa, ketika mereka berbuat kesalahan, umat Allah berbuat salah kepada Allah, mereka datang untuk membawa korban. Korbannya apa? Korban yang tidak bercela dan yang tidak bercacat. Yesus Allah datang dengan korban yang tidak berdosa, tidak bercela dan tidak. Artinya setiap dosa harus harus dikasih imbalan, yaitu darah. Kalau dulu darah domba, sekarang darah Yesus untuk menebus yang darah. Di Islam ada mengajarkan tentang kasih, kan? Di Islam ada mengajarkan tentang kasih. Silakan Bunda. Bentar ya. Dari Pak Joel. Oke.
Jadi Anda mencoba untuk melembutkan suara Anda supaya nampak kasih gitu. Oke. Oh, Anda tidak. menebarkan sabar. Anda menebarkan kasih, bicaranya santun, sopan, attitude-nya luar biasa. Oke. Saya tertarik gitu loh, Pak. Saya tertarik dengan Anda gitu. Anda begitu baik, bahasanya lembut dan seterusnya. Kan gitu ya. Nah, sekarang saya tertarik dengan ajaran Anda nih. Saya mau jadi pengikut Anda misalnya, karena Anda begitu kasih. Tapi setelah saya menjadi pengikut Anda, saya diajarkan menyembah kepada sesama manusia. Lalu kemudian saya diajarkan mengimani tebus dosa dengan mengimani pembunuhan terhadap manusia. Apakah kasih yang seperti ini bisa membawa saya ke surga? Oke, saya tanya balik. Ini udah bagus ini. Kasihilah musuhmu. Sabar dulu, Pak. Sabar. Kasihilah musuhmu dengan segenap hatimu. Oke, bagus sekali ajaran itu. Tapi apakah ketika saya ikut agama ini, ajaran ini membuat saya menjadi manusia yang menyembah kepada manusia dan meninggalkan hukum-hukum Tuhan yang datang kepada Nabi Musa, maka saya diselamatkan? Mana dalilnya? Menyembah manusia adalah keselamatan. Di mana dalilnya? Oke, sekarang saya tanya balik. Ketika saya melihat kebenaran yang Anda sampaikan, yang Anda jabarkan, lalu saya mengikuti Anda untuk menyembah Allah yang Anda akui seperti itu, toh. Lalu ketika saya mengikuti, ternyata mengajarkan tentang membunuh, apakah itu hal yang harus melakukan kasar seperti itu? Apakah hal itu baik atau tidak? Jadi gini, Pak, ajaran membunuh itu ternyata kalau kita melihat di dalam agama Anda itu adalah ajaran baik. Kenapa? Berkat pembunuhan yang dilakukan oleh tentara Romawi terhadap anak Maria, manusia sedunia terselamatkan. Betul atau tidak? Oke. Betul atau tidak, Pak? Itu membunuh betul atau tidak, orang Pak? yang berdosa atau yang tidak berdosa? Betul, Pak ya? Dia membunuh orang yang berdosa atau tidak? Membunuh orang yang tidak berdosa, Pak. Yesus itu adalah manusia suci. Yesus itu manusia benar. Kenapa dibunuh? Iya. Karena manusia karena dunia tidak menerima kebenaran. Oke. Dunia tidak menerima kebenaran gimana, Pak, maksudnya? Dunia tidak menerima kebenaran, setelah itu membunuh anaknya orang gitu. Anak semata wayang yang dibesarkan seorang diri tanpa suami itu boleh dibunuh. Karena mau diselamatkan dunia ini, gitu maksudnya, Pak? Iya. Kamu baca di Yohanes 4 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Iya, silakan. Barang siapa yang percaya, terus? Oh, dengar dulu. Allah, jangan langsung itu. Yohanes 3 ayat 16. Saya baca. Iya. Silakan Anda bacakan. Ingat, Pak ya, habis ini Anda baca ayat yang ke-36-nya ya. Oke, nanti saya baca. Oke, silakan. Nih, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa dan hidup yang kekal. Oke. Percaya kepadanya. Tunggu, sabar. Percaya kepadanya. Nya di sini siapa? Ya, kepada Dialah, ya Yesus yang dimaksud itu. Kepada Yesus. Oke. Berarti kita harus percaya, Pak. Berarti kita harus percaya kepada Yesus, betul? Nah, betul. Oke. Sekarang Anda menuhankan Yesus. Mana ajaran Yesus yang Anda percaya bahwa Dia adalah Tuhan yang datang sebagai manusia? Mana ajaran Yesus? Kalau Anda percaya kepada Yesus sampai Anda menyembah Yesus, mana ajarannya supaya Dia dituhankan? Tolong bantu saya untuk menemukan itu. Di mana itu? Maksudnya? Anda kan katanya, apanya maksudnya? Tuhan mengaruniakan anaknya. Setiap orang yang percaya kepada anaknya, maka akan memperoleh hidup. Nah, sekarang kepada Yesuslah orang itu harus percaya. Mana ajaran Yesus yang harus dipercayai bahwa Dia adalah Tuhan? Oke, kembali kepada pertanyaan Ibu tadi. Mana ajaran Islam bahwa ajaran Islam itu adalah ajaran kasih?
Saya bacakan ayatnya. Ada bertaburan ayat, bahkan dalam Al-Quran ada surat kasih sayang, Ar-Rahman. Di kitab Anda tidak ada. Kalau Anda bandingkan antara kata bunuhlah dengan kasih, di dalam agama Anda hanya ada 2 perintah kasih, 2 ayat, 2 dalih. Pembunuhan itu lebih banyak dalilnya. Al-Quran, dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Husil afwa wa'mur bil urf wa'arid anil jahilin. Jadilah pemaaf dan suruhlah manusia mengerjakan yang ma'ruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang jahil, yang bodoh. Ada nggak data seperti ini di kitab saudara? Jadilah pemaaf. Ada nggak? Itu satu. Kedua, dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 43, walaman sabara wa ghafara inna thalika lamin aswal lamin saya lupa ayatnya ya, mohon maaf. Di situ dikatakan oleh Allah, tetapi barang siapa bersabar dan memaafkan, sungguh yang demikian itu termasuk perbuatan yang mulia. Ini perintah dari Allah. Oke, kemudian ada juga ayat yang mengatakan begini. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'a mithluha faman afa wa aslaha fa akhruhu ala Allah innahu la yuhibbuz zalimin. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah. Sungguh dia tidak menyukai orang-orang yang berbuat jahat. Jelas. Apakah ada ayat seperti ini dalam kitab saudara? Tidak akan Anda temukan. Kemudian, Al-Quran juga menerangkan begini. Qul lilladina amanu yaghfiru lilladina la yarjuna ayyamallah liyajziya qauman bima kanu yaksibun. Katakanlah kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka memaafkan manusia-manusia yang tidak takut akan hari-hari Allah, karena dia akan membalas suatu kaum sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Ada ayat begini dalam kitab saudara? Katakanlah kepada orang-orang Islam, hendaklah mereka memaafkan orang-orang yang tidak takut akan hari-hari Allah Subhanahu wa taala. Artinya kami bukan cuma orang jahat yang kami maafkan, yang kami kasihi, tetapi semua orang yang tidak menyembah kepada Allah. Ini ayatnya. Al-Quran surah Al-Jasiyah ayat 14. Kalau di kitab saudara hanya kasihilah musuhmu, kasihilah musuhmu. Ingat, musuh dalam bahasa Ibrani itu adalah Satan. Satan artinya setan. Apakah setan bisa dikasihi? Kalau dilihat penjabaran saudara, musuh itu adalah mereka perampok, pelacur, kemudian pemburit, kemudian narkoba, pembunuh, perampok. Itu musuh kita. Oh, itu mau dikasihi katanya. Musuh penjajah datang, menjajah, merampas, membunuh rakyat Indonesia, mau dikasihi? No. Bukan kayak begitu. Al-Quran menjelaskan, "Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah yuharrifuna al-kalima an mawadi'i wa nasu hazzam mimma zukkiru bi wa la tazalu tattali'u ala kha'inah minhum illa qalilan minhum fa'fu anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin." Tetapi mereka melanggar janjinya, maka kami melaknat mereka dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah firman Allah dari tempatnya dan mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Engkau Nabi Muhammad senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka kecuali sekelompok kecil di antara mereka yang tidak berkhianat. Apa kata Allah? Maka maafkanlah mereka dan biarkanlah mereka. Disuruh Allah mengatakan begitu. Maka maafkanlah mereka dan biarkanlah mereka. Ini Allah yang mengatakan, fa'afu anhum wasfah. Maafkanlah mereka dan biarkanlah mereka. Nah, kalau di kitab saudara, ajaran kasih, yang percaya dibaptis, yang tidak percaya dihukum. Kalau di Islam, la ikraha fid din. Kalau Anda sudah disampaikan Anda tidak mau, la ikraha fid din. Jangan kau paksakan mereka untuk masuk ke dalam agamamu, fid din, agama Islam. Kalau di tempat Anda, yang percaya baptis, yang tidak percaya dihukum. Wah, bahaya itu. Maaf. Silakan. Kalau Anda mengatakan Yesus itu mengajarkan kasih,
Dan Yesus itu menggenapi semua itu. Saya katakan kepada saudara yang tadi, kasih itu adalah mengajak manusia kepada kebenaran. Bukan cuman, selamat pagi Pak, terima kasih telah datang ke kami. Aduh kami pamit dulu ya Pak, permisi, tabik lompo kareng. Bukan begitu yang diajarkan kasih. Begitu dipukul, budubuk, waduh, pukulannya kok terlalu kencang Pak, tapi nggak apa-apa, sakitnya aku rasakan, semoga menjadi berkah. Bukan begitu yang diajarkan kasih oleh para nabi, bukan. Kasih itu adalah mengajarkan kebenaran kepada anak keturunan agar tetap patuh setia menjalankan perintah Tuhan. Ingat, Yesus menekankan dalam Matius 5. Di Alkitab barang siapa yang meniadakan setitik pun dari hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia menempati tempat yang terhina di hadapan Tuhan di kerajaan langit. Ya. Jadi kalau mengajarkan menghilangkan ajaran Torah meskipun yang paling terkecil, lalu diajarkan juga kepada anak cucu kita, itu bukan ajaran kasih itu. Itu adalah ajaran kezaliman, bukan ajaran kasih, itu ajaran zalim. Kenapa? Sudah tahu menghilangkan setitik dari hukum Taurat meskipun yang paling terkecil itu adalah menempati tempat terendah, diajarkan anaknya juga, diajarkan istrinya juga, secara turun-temurun, diajarkan orang lain. Itu bukan ajaran kasih, itu ajaran zalim. Demikian, silakan. Oke. Yang menurut kakak, ajaran yang di luar hukum Taurat yang diajarkan itu seperti apa? Begini, kalau kami umat Islam, kami memahami bahwa hukum Taurat itu berlaku untuk Bani Israel. Sabar dulu, sabar. Berlaku untuk Bani Israel, tidak berlaku di luar Bani Israel. Itu kaidah di Islam. Nah, yang berarti tidak ada Taurat di Al-Quran. Sekarang kalian mengaku sebagai pelanjut, tapi kenapa hukum Taurat apa yang tidak ada di dalam Al-Quran? Ada dalam Al-Quran, berupa syariat, jelas itu. Nah sekarang permasalahannya adalah ketika teman Kristen mengaku sebagai pelanjut dan ikut Yesus, Yesus itu adalah orang yang taat melaksanakan hukum Taurat. Di dalam Galatia 4 nomor 4, Yesus takluk di bawah hukum Taurat. Nah Yesus mengatakan di dalam Yohanes 14:12, jikalau percaya kepadaku, jika engkau kepadaku, engkau akan melakukan pekerjaan Anda sebagai pengikut Yesus, maka Anda harus mempraktikkan hukum Taurat. Maka Anda harus menjadi orang yang hidup takluk di bawah hukum Taurat sebagaimana Yesus. Tapi kan tidak. Ya itu masalah, Bung. Silakan. Hukum Taurat yang seperti yang di dalam Quran itu seperti apa sih? Cek. Udah. Tadi putus-putus, ini udah. Hukum Taurat yang seperti yang di dalam Al-Quran itu. Dalam Al-Quran itu seperti apa, Kak? Coba. Ayo, silakan. Cek. Ya, bagus Bang. Lanjut Gurunda. Bagus Gurunda. Ya, lanjut. Coba yang lain lah, coba penjelasannya kalau kurang error, kalau error jaringannya. Untung jaringan yang error. Saya tanya apa namanya? Cek. Gimana Kak yang hukum Taurat menurut Al-Quran? Iya, gimana? Saya tanya. Besari suaranya Bang Jul. Besari suaranya. Bagaimana hukum Taurat dalam Al-Quran? Iya, dalam Al-Quran itu oke. Sorry, jaringanku masih error ini. Cek. Udah bagus Bang. Lanjut. Oke. Yang pertama yang saudara harus silakan. Baik. Yang pertama yang harus Anda pahami, Al-Quran menjelaskan Bismillahirrahmanirrahim, wa katabana lahu fil alwahi min kulli syai' mau'izatan wa tafsila likulli syai'. Fahusha biquwwah wa'mur qaumaka ya'khuzu bi ahsaniha sa'urikum daral fasiqin. Kami telah tuliskan untuk Musa pada loh Torah segala sesuatu
sebagai pelajaran dan penjelasan untuk segala hal. Maka Allah berfirman kepadanya, berpegang teguhlah kepadanya, wahai Musa, dan suruhlah kaummu berpegang kepadanya dengan sebaik-baiknya. Itu perintah Allah kepada Nabi Musa dan juga kepada kaumnya Bani Israel agar berpegang teguh kepada hukum Taurat. Dan ini seirama dengan Yeremia 31 sampai 33. Jangan dulu copot di ayat Alkitab. Itu kita mau jangan sensi, Bang. Sama-sama kita bukan punya kitab. Oke. Kemudian ketika saudara berbicara mengenai Al-Qur'anul Karim, dikatakan bahwa hukum pertama adalah jangan ada ilah lain di hadapanku. Alhamdulillah, Al-Quran menjelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 163, kami umat Islam itu menyembah kepada Tuhan yang esa, tidak ada Tuhan selain Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Inilah Tuhan yang disembah oleh para nabi, dan kami tidak pernah menggantikannya dengan makhluk. Ya. Di dalam surah Al-Qasas juga ayat 88 juga diterangkan seperti itu. Jadi jelas hukum Taurat itu di dalam ajaran agama Islam itu masih diabadikan. Bagaimana kemudian umat Islam diperintahkan diantaranya menghormati kedua orang tua. Itu dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 36. Kemudian dilarang membunuh di dalam surah Al-Furqan ayat 68. Kemudian dilarang berzina. Itu diterangkan dalam Al-Isra ayat 32. Kemudian diterangkan di ayat surah Al-Baqarah jangan mencuri. Kemudian jangan bersaksi bohong. Surah Al-Ahzab ayat 70. Lalu kemudian jangan dengki, jangan mengingini hak orang lain. An-Nisa ayat 54. Itu jelas itu. Ada dalam Al-Quran. Dan itu berlaku untuk kami umat Islam. Nah, sekarang permasalahannya Anda ini dari mana? Apanya yang dari mana? Kok Kristen ini Kristen ini dari mana? Ya dari Kristus lah, dari Yesus lah. Lah, di mana Yesus? Iya, oke, kalau itu enggak masalah itu. Sekarang di mana Yesus mengajarkan tentang Kristen? Di mana itu? Nyembah dirinya, ibadah hari Minggu, terus makan babi, menganggap dirinya Tuhan, itu di mana ilmunya tuh? Tapi itu enak loh, Bang Suma, mau kah? Ya silakan Anda nikmati. Nggak apa-apa. Ingat ya, Yehezkiel 66. Santai. Oh, iya, Yehezkiel 66. Ciptakan itu. Yehezkiel 66 jelas sekali diterangkan orang yang makan babi akan dilahap dengan api. Itu jelas itu ya. Ada lagi satu dalilnya, Gurunda ya. Di Yesaya itu babi dan tikus binatang yang menjijikkan. Ih, jijik. Lanjut. Dan orang yang memakannya? Bunda Rahma mau kah? Sini kalau mau. untuk ibu aja. Masalahnya Yesus pernah memasukkan setan ke dalam babi. Jadi orang yang makan babi, orang yang menelan setan. Barangkali begitu logika leluconnya kan gitu ya. Silakan. Ya, itu kan tadi selalu dibacakan setiap Al-Qur'an setiap kalimat yang kakak ucapkan itu selalu dalam bahasa Arab atau dalam Al-Qur'an seperti itu ya. Apakah Allah itu hanya mengerti satu bahasa saja atau bagaimana? Tidakkah kita bisa kalau kita ucapkan ya Tuhan, kasihanilah aku yang berdosa ini. Adakah harus dalam bahasa Arab atau bagaimana Kak menurut Kakak? Enggak, bukan gitu. Apakah jadi Allah satu bahasa. Allah Subhanahu wa taala justru menerang. Silakan Kak. Suara saya kedengaran enggak nih ya? Suara saya kok gangguan kedengaran Guna. Kalau enggak kedengaran besar. Kalau enggak kedengaran nanti kami sampaikan. Kedengaran Guna, silakan. Ya, jadi kan malam ini kelihatannya batuk-batuk ya. Boleh Anda baca sorry. Dalam surah Ar-Rum ayat 22
Allah Subhanahu wa taala jelas sekali mengatakan bahwa dialah yang menciptakan seluruh bahasa yang ada di atas muka bumi. Itu diterangkan dalam Al-Qur'anul Karim. Kita harus pakai bahasa Al-Qur'an itu dalam bahasa. Sabar Bang. Saya harus menjelaskan ke Abang supaya Abang paham. Jadi Al-Qur'an menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan seluruh bahasa yang ada di atas muka bumi. Surah Ar-Rum ya, wa minal ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilaful alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatil lil alamin. Jadi Allah yang menciptakan seluruh bahasa yang ada di atas muka bumi ini. Jadi kalau Anda mengatakan apakah Allah cuma mengetahui? Tidak. Allah justru yang menciptakan seluruh bahasa itu. Lalu kenapa harus orang Indonesia selalu bahasa Arab? Oke, kenapa harus demikian? Kenapa harus demikian? Karena kita manusia ini harus mengetahui firman Tuhannya. Kita tidak butuhkan kemudian perkataan manusianya. Perkataan manusia itu adalah terjemahan. Perkataan Allah itu adalah apa yang diterima pertama kali oleh utusannya. Jadi kalau misalnya Rasulullah Muhammad SAW menerima firman dari Allah, maka firman dari Allah itu kudu wajib hukumnya sampai dilestarikan sampai kepada siapapun. Supaya rasanya, nilainya, muatannya bisa diketahui. Nah, kalau seperti Anda, sebaliknya, Anda memiliki terjemahan, di mana direvisi setiap saat. Bagaimana Anda bisa mengetahui bahwa terjemahan yang Anda punya itu sudah sesuai dengan firman yang diterima pertama kali oleh yang menerima? Sekarang saya tanya, bagaimana dengan teman-teman? Ada jawaban atau tidak ada jawaban? Sabar. Ada jawaban atau tidak ada jawaban, Bang? Apanya? Dari pertanyaan saya barusan. Pertanyaannya, bagaimana Anda bisa mengetahui bahwa terjemahan itu sudah sesuai dengan wahyu yang diterima oleh orang yang pertama kali menerima wahyu tersebut? Diterjemahkan supaya kita mengerti. Orang-orang, tidak mungkin orang-orang yang misalnya. Bagaimana Anda bisa tahu? Bagaimana Anda bisa dengar dulu. Ya, bagaimana Anda bisa tahu bahwa terjemahan yang Anda punya itu sudah sesuai dengan original teks pertama kali yang diwahyukan oleh yang menerima pertama kali, kalau itu wahyu? Silakan. Sebenarnya hampir sama pertanyaannya sih kalau kita mau balik lagi. Enggak sama, beda. Menerjemahkan. Tadi saya ditanya, contoh ya, contoh. Begini. Bagaimana saya bisa tahu bahwa di dalam surah, saya kasih contoh Bang, Bagaimana saya bisa tahu bahwa terjemahan Al-Qur'an di tahun 2023 seperti dalam surah Ar-Rum ayat 22 yang saya bacakan tadi, dan di antara tanda-tanda putus-putus suara, Bang. Waduh. Signalnya bagus, bagus sebenarnya penjelasan, tapi putus-putus. Jadi jaringan, kita yang jaringan mungkin lagi di perjalanan tuh. Dari tadi kok putus-putus suara, jadi sabar, Bang. Ini kondisi teknis. Sabar ya, Bang. Masih lampu merah, sabar. Itu adalah berasal dari Rasulullah. Tanya kepada penulis Al-Quran, kemudian para hafizul Quran, penghafal Quran. Ternyata sama semuanya. Jadi cara tadi, untuk tadi terpotong, Guruna, bisa diulangi? Terpotong tadi berapa detik tadi? Ya. Jadi cara untuk mengetahui bahwa terjemahan Al-Quran itu sudah benar, ada original teksnya yang kita lihat. Wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kebesarannya, khalqus samawati wal ard, dia telah menciptakan langit dan bumi. Oh, sudah sesuai. Wa dan min, dari ayatihi, tanda-tanda, halkus dia menciptakan samawa, langit, wal ard, bumi. Oh, sama. Nah, sekarang saya tanya kepada saudara, dari mana Anda bisa tahu terjemahan kitab saudara sudah sesuai dengan original teksnya? Ini kan berdasarkan orang yang menerjemahkan. Tidak mungkin orang bodoh yang menerjemahkan. Kalau saya tanya balik, apakah di manakah Alkitab aslinya selain ini? Selain Alkitab yang Anda bilang bahwa ini sudah terjemahan ini sudah dipalsukan.
aslinya seperti apa. Saya tidak mengatakan dipalsukan, Bang. Justru Anda yang punya kewajiban menunjukkan mana original teksnya, bukan saya. Kalau berarti kalau sudah, oh iya ya. Nah, iya, bukan saya, Bang. Bagaimana Abang dengan yang Muslim yang lain yang jutaan? Ya. Oke. Bagaimana dengan Muslim yang jutaan Muslim tidak tahu bahasa Arab? Yang tidak tahu bahasa termasuk Arab. saya, Bang. Saya juga belum mahir bahasa Arab. Saya pasif. Saya jujur aja. Saya belum mahir semahir-mahirnya seperti para ulama, para ustadz. Saya pasif. Bukan saya percaya. Saya bisa baca kitab saya. Saya bisa baca. Wa min ayatihi, saya bisa terjemahkan kata per kata, Bang. Dan sesuai dengan terjemahan. Alhamdulillah. Nah, kalau Anda? Saya bisa baca dengan jelas dengan bahasa Indonesia. Nah, iya, maksud saya bagaimana Anda bisa tahu bahwa bahasa Indonesia itu sudah sesuai dengan yang diterima pertama kali oleh penulis kitab saudara? Dari bahasa Ibrani Yunaninya. Karena memang dari sananya, bukan dari semua nabi itu berasal dari. Ya, mana kitabnya? Mana bisa Anda tunjukkan kitabnya? Kitabnya yang sudah ori diterjemahkan ke bahasa yang menggunakan itu makanya kutanya, bagaimana Anda bisa mengetahui ini sudah sesuai? Contoh misalnya di dalam 1 Korintus 11 nomor 1. Contoh di dalam kitab saudara dikatakan bahwasanya engkau harus menjadikan aku sebagai teladanmu, sebab sebagaimana aku juga adalah teladan bagi sebagaimana aku juga menjadi pengikut Kristus. Ya Allah ya Karim, kenapanya kayak gini ya? Di dalam 1 Korintus 11 nomor 1, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Padahal di manuskripnya yang pernah saya baca dan mungkin Anda bisa lihat sekarang ini di internet, itu original teksnya tertulis ginomai memites katos kago Kristus, yang artinya jadilah teladan sebagaimana saya juga Kristus. Jadi Paulus juga itu adalah Kristus, maka dia juga harus diteladani. Itu kalau kita merujuk kepada original teks yang aslinya. Ginomai memites Kristos kago Kristos, katos kago Kristos. Jadilah teladanku sebagaimana saya juga Kristus. Sementara terjemahannya yang sampai sama Anda, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Sama enggak itu bunyinya, Pak? Beda. Nah, itu yang pertama. Kedua, kalau terjemahan Anda itu sudah sesuai dengan yang asli, kenapa selalu direvisi? Tidak selalu direvisi juga, Bang. Baru tahun ini ada loh, Pak, revisian barunya 2023. Selalu berarti ulang. Banyak apa versi. Di mana itu terjemahan? Versi, Bang. Ada terbitan baru 2023 ya, ada. Coba. Kenapa Anda kontak versi? Aja. Versi itu artinya menerjemahkan setiap apanya? Iya, maksud saya gini. Ya, orang Inggris iya, maksudnya dalam bahasa Inggris, najis. orang Indonesia berterjemahkan bahasa Indonesia supaya kita mengerti. Enggak, Bang, ini dari terjemahan Indonesia ke terjemahan Indonesia juga. Kenapa masih direvisi? Indonesia ke Indonesia. Disesuaikan zaman kali ya. Iya, kan ada terjemahan baru, ada terjemahan lama, ada BIS, ada TCI, ada MIL, ada Silaber. Kan banyak tuh terjemahan-terjemahan ini. Kenapa beda-beda terjemahannya? Memang original teksnya itu banyak berbeda. Shalom. Bingung ya, Pak? Bingung salam ya. Sejahtera. Selamat malam. Iya, salam waalaikum. Ini apa pembahasan ini, brother? Kecil suaranya. Saya kira begitu mungkin saudara saya bisa mengambil alih sejenak. Saya kayaknya ini Iya, silakan Bang Sidik. Tafadhal, giliran Anda mainkan.
kita diskusi dengan baik dengan teman-teman Bang kita. Juma Bang Juma jangan jalan dulu Bang Juma di sini aja. Iya, saya di sini atur, Bu. Iya, saya di sini atur jaringan. Daripada di tempat yang tegang di sini aja. Lagi atur jaringan. Iya, betul. Iya, silakan. Jaringanku agak alot ini. Saya masih di sini, saya nyimak. Waktu saya masih ada 1 jam lebih. Silakan masih ada 2 Bapak jam pengikut. Di sini belum ada tema sih. Berlanjut aja gitu. Saya tidak pernah ngefans sama Zuma. Saya suka sama Kiamat aja. Saya hanya mau tanggapi tentang teks aslinya ya. Jadi Alkitab itu diterjemahkan. Ya, Bang Pengikut agak deketin suaranya, Bang Pengikut. Ya, oke. Suaranya agak deket. Coba tes gitu. Halo, tes. Bisa? Nah, segitu Bisa ya. didengar? Gitu, ya, mantap. Gitu. Oke. Iya, lanjut. Jadi tentang terjemahan itu memang itu selalu direvisi, tapi artinya itu tetap sama, tidak berubah ya dari teks aslinya sampai dia diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa itu saya kira tidak berubah. Kan bahasa itu berkembang, itu sebabnya kita tentunya Alkitabnya itu diterjemahkan. Kenapa itu Alkitab diterjemahkan? Agar semua pembaca itu bisa memahaminya. Misalnya di Indonesia, dia harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Bagaimana kita mau menggunakan bahasa Yunani, sedangkan orang Indonesia tidak paham bahasa Yunani. Tapi ada juga pembandingnya. Ada pembandingnya kitab Alkitab bahasa Inggris tentunya. Ketika kita melihat ini ada kejanggalan, kita cocokkan dengan Alkitab bahasa Inggris. Dengan kita mengambil komparasi ini, kita bisa pastikan, oh ini salah atau ini benar, ya. Jadi sekali lagi saya kira Alkitab itu tidak pernah berubah ya. Terjemahannya tetap terjemahan. Itu yang direvisi terjemahannya, tetapi artinya pengertiannya tetap sama. Mungkin itu. Ada yang berubah, Bang. Ada yang berubah. Contohnya seperti apa? Ada kata insya Allah di dalam Alkitab, ada kata assalamualaikum di dalam Alkitab. Kita bisa bandingkan dengan kitab Alkitab bahasa Inggris, ya. Ya, kita bisa bandingkan dengan Alkitab bahasa Inggris. Ya, memang. Oke, sebentar, Bang. Pertama kali Alkitab diterjemahkan kan dibantu juga oleh orang-orang Muslim. Jadi mereka mau cari kata yang sama padanannya, jadi kadang mereka menggunakan kata-kata istilah-istilah bahasa Arab. Ya, tapi ada yang berubah. Jadi kenapa kok harus ngambil dari bahasa Arab? Kenapa harus diambil dari kata bahasa Arab? Karena kan itu sudah jadi, itu kan serapan bahasa Arab tapi sudah dijadikan bahasa Indonesia. Jadi kita gunakan itu sebagai bahasa karena sudah dijadikan bahasa Indonesia. Bang, ada kalimat la ilaha illallah juga loh, Bang, di dalam Alkitab. Nggak percaya, Bang? Ya ada kan? La ilaha illallah itu kan bahasa Arabnya. Itu bahasa Arab. Di Arab ya, juga banyak orang Tuhan Kristen selain kok. Allah. Tidak Tuhan selain Allah. Itu ada. Rasul Paulus saja menyebutkan kata itu. Ada. Tiada Tuhan selain Allah, atau Allah hanya Allah adalah satu-satunya ya. Tiada Tuhan selain Allah. Saya mau uji logika Anda. Saya mau uji. Kalau kata satu-satunya itu terminologinya apa ya? Satu-satunya ya, tiada Tuhan selain Allah, satu-satunya, tiada yang lain selain Dia. Oke. Yesus Tuhan bukan? Yesus Tuhan. Nah, tadi katanya nggak ada Tuhan selain Allah. Ya. Ayo. Pemahaman kami. Loh, memang jelas dan tidak ada Tuhan selain Allah. Pemahaman kami Allah itu terdiri dari 3 oknum kan? Tetap Allah lah. Allah. Sebentar. Firman. Itu kan iman kami satu aja. Satu. Siapa? Satu orang aja, sebentar. Siapa yang ngomong? Silakan. Kami orang Kristen, Yesus itu Allah. Dah, titik, enggak ada. Yesus itu Allah. Oke, saya buktikan ya. Sebentar Pak Ardi.
Pardi. Oke, siap. Sebelum Pak dibuktikan, kalau Pak pengikut ini Yesus itu Allah atau bukan? Yesus itu adalah Allah, firman yang nusul menjadi manusia. Jadi Allah itu Yesus, sama ya berdua ini kita sepakat dulu. Ya, jadi Yesus Oke, silakan kita Allah silakan juga, ya? Oke, Pardi silakan dulu, silakan lanjut. Selain itu. Sabar Pak. Silakan Pardi. Oke. Jadi kita buktikan sekarang ya. Kita ngobrol pakai bahasa Indonesia dulu ya. Sepakat ya? Ya. Kaidah-kaidah yang kita gunakan adalah kaidah bahasa Indonesia. Oleh karenanya Alkitab menyalin dari kitab aslinya yang berbahasa Yunani ataupun bahasa Ibrani di Perjanjian Lama dan Baru Yunani ke dalam bahasa Indonesia, artinya supaya mudah dipahami oleh orang Indonesia. Sepakat ya? Iya. Oke, kaidah yang digunakan adalah sesuai dengan KBBI Standar Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang notabene semua orang itu pasti paham maknanya tanpa ada tafsir yang jika memang ayatnya adalah eksplisit. Sepakat ya? Ya. Sepakat nggak nih? Apanya? Aduh, diulangi lagi. Saya ulangi lagi ya. Alkitab Indonesia yang ada di Indonesia itu adalah hasil terjemahan dari bahasa-bahasa yang sebelumnya, yaitu Yunani ataupun Ibrani, yang notabene di bahasa Indonesia kalau diterjemahkan agar masyarakat Indonesia mampu memahaminya. Setuju ya? Iya. Oke, sepakat ya? Ya, sepakat. Oke, jadi kita berkaidah bahasa Indonesia sesuai dengan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau Kamus Besar Bahasa Indonesia diketik satu itu satu-satunya Allah, kira-kira satu-satunya itu salah satunya atau satu? Satu, kami juga kan mempercaya Satu-satunya Allah ya itu satu, Esa. Bang. Satu, oke. Satu-satunya ya, kami juga mempercaya Allah itu Kenapa Esa. di Yohanes 17 ayat 3 saya bacakan ayatnya. Kita berbicara bahasa Indonesia dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan EYD. Dengarkan ini. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Koma, ingat ya, koma, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Saya mau tanya, kata sambung dan menunjukkan apa? Orang yang lain. Itu menunjukkan, dengar, Allah menjadi Allah. Saya jawab dulu ya Kak pengikut. Allah, kalau Allah menjadi manusia itu, Allah menjadi manusia itu menurutmu bagaimana? Tidak terbatas. Sebentar, ya, saya nggak mau. Kita tahu Allah itu tidak terbatas. Sebentar, jangan tanya dulu. Dengan, itu nanti saya akan tanya. Nanti saya akan dijawab. Iya, saya tunggu jawabannya sekarang. Iya, makanya ini jawabannya. Makanya ini jawabannya. Allah menjadi manusia itu karena Allah tidak terbatas. Kalau manusia menjadi Allah itu baru salah orang Kristen, Bang. Ya. Allah yang menjadi manusia itu benar bagi kami orang Kristen, tapi kalau manusia menjadi Allah itu salah bagi kami orang Kristen. Terima kasih. Oke ya. Jadi kata dan itu seperti apa maknanya ya? Di Yohanes berapa? 17 ayat 3. Masa kitab sendiri nggak hafal? Sudah. Kan tadi sudah Bang Ari lagi belajar dia. Allah orang Kristen itu Esa, tapi terdiri dari 3 oknum. Oke, 3 oknum. Oke. Sebentar. Tunjukkan kepada saya data ya, kaidah bahasa Indonesia mana yang digunakan ketika ada satu-satunya kemudian menjadi satu adalah 3. Kaidah bahasa Indonesia mana yang digunakan oleh Alkitab? Tolong tunjukkan kepada saya datanya. Saya tunggu data, bukan asumsi, data. Oke, silakan. Kalau saya ada datanya di KBBI. Saya ada datanya. Sekarang tunjukkan kepada saya butuh data nih. Tunjukkan kepada saya data di kaidah bahasa Indonesia manapun juga yang menyatakan bahwasanya kalimat satu-satunya itu sama dengan bisa menghasilkan Yesus, bisa menghasilkan Roh Kudus, alias berentitas lebih dari satu. Tunjukkan saya datanya.
Pertanyaanmu itu kalau kamu tanya sama Bambang Nursena, coba kau tanya Bambang Nursena, Bang. Malah kau jangan melebar, jangan melebar sudah. Kita nggak usah bahas orang lain. Kita bahas kitab. Kita bahas kitab di sini yang dewasa. Bentar. Kita bahas di sini tuh yang dewasa gitu loh. Kalau kita memang sedang membahas suatu perkara di sini, suatu kasus, ya kan? Kita fokus di kasus tersebut, kita uraikan data-data. Kalau mau bantah pakai data. Jangan malah melebar kemana-mana. Tua itu belum berarti dewasa, gitu loh. Tapi kita harus belajar dewasa meskipun kita sudah tua. Oke, lanjut ya. Oke. Yuk, silakan. Ya. Allah yang diimani oleh orang Kristen. Saya tidak bahas iman. Saya tidak bahas iman. Saya tadi sudah bahas. Saya tadi sudah bilang bahwasanya kita membahas Alkitab Anda sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang digunakan oleh Alkitab Anda. Kasih ngomong dulu Bang Ardi. Ya, kasih ngomong dulu. Bentar. Oke, siap. Kami kan di Alkitab melalui Allah kenapa enggak yang bahasa iman? kami sembah. Justru iman yang menentukan. Kami sembah adalah Allah yang esa, yang terdiri dari 3 oknum. Jadi 3 oknum dalam satu hakikat, yaitu firman Allah, roh Allah, dan Allah sendiri. Jadi itu tidak bisa diganggu gugat. Ya? Oke. Jadi Allah yang esa terdiri dari 3 oknum dalam satu hakikat, firman Allah, roh Allah, dan Allah. Dan itu tidak bisa diganggu gugat. Yang ganggu bisa, saya ganggu gugat. Gini. Kalau Anda mau mengganggu gugat bahasa yang saya gunakan, saya sekali lagi bertanya kepada Anda bertiga, tolong tunjukkan saya suatu data kaidah bahasa Indonesia yang berlaku mulai dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Tunjukkan kepada saya di mana datanya yang menyatakan satu-satunya itu berarti tidak satu atau bisa diartikan sesuai dengan arti jenengan tadi, yaitu 3. Tolong tunjukkan saya datanya. Ada atau tidak? Esa itu adalah merupakan kesatuan. Ya? Esa itu adalah merupakan kesatuan. Ya? Oke, sebentar ya. Saya boleh buka data sebentar ya. Oke, Esa. Sekarang lihat di KBBI Anda, kbbi.web.id/esa, silahkan ketik di situ, silahkan Anda baca. Saya tunggu sekarang juga, silahkan. Apa tulisannya di situ? Percaya Alkitab kok. Alkitab Anda itu berdasarkan bahasa mana? Indonesia kan? Coba kasih tahu saya. Tidak ada yang gini. Saya tidak membahas soal kepercayaan itu nanti ya. Kita membahas adalah dasar daripada kepercayaan Anda. Anda berakal dulu baru beriman atau beriman dulu baru berakal? Jadi sekali lagi saya beriman berakal. Anda sebentar. Yang jawab satu orang aja. Silakan. Oke, saya moderatornya. Ini yang mau menjawab siapa? Pengikut jalan atau Bang Joel? Head to head. Ini sudah 3-2. Ini atur waktu lagi. Iya, yang mau menjawab siapa tentang pertanyaan tadi? Pak Joel atau pengikut? Ya, yang lain dulu. Nah, silakan Pak Joel. Saya diam saja dulu. Oke, silakan Pak Joel. Head to head saja. Silakan Pak Joel. Silakan Pak. Diulangi lagi pertanyaannya, Pak Ardiansyah. Pertanyaan saya adalah, Esa tunjukkan data kepada saya bahwasanya Esa itu bukan tunggal atau tiga menjadi satu atau kesatuan. Nah, kesatuan. Tolong tunjukkan data kepada saya dari kaidah berbahasa Indonesia apapun dimanapun juga di seluruh negeri Indonesia ini yang menyatakan bahwasanya Esa adalah kesatuan. Tunjukkan kepada saya. Silakan. Tolong kalau lagi diskusi jangan bunyi kucing.
Malah lebih gede. Gimana? Mau nyari dulu. Enggak, kita tungguin dulu. Ini kan Ya, bentar. Pak Ardi lagi dicari mungkin. Bentar. Siap. Biarin aja dicari dulu. Oke, kalau siap. udah nggak ada, lempar handuk ya. Bang Sidik kayaknya Bang Ardi terlalu semangat dia Bang Ardi. Saya barusan makan soalnya Bang Wan. Saya nggak emosi loh ya, tenang aja. Saya nggak emosi, tenang aja. Saya hanya terlalu dekat dengan mic, mikrofon aja sih. Turunkan volume, Bang Ardi, turunkan volume. Ayo. Wih, kenapa turunkan saya? Turunkan volume maksudnya volume. Kalau mungkin Bang Ardi kalau nggak ketemu daripada ada apa ini? Ada yang perlu dicuci? Nah, Dokter Andi, ini lagi cari ini dokter. Ada yang perlu dicuci nggak? Sementara dicuci nih dokter. Oh ya udah, lanjutkan perjuanganmu nak. Siap dokter. Bang Ardi, daripada kelamaan waktu berjalan mungkin dibacain aja lah. Mungkin lagi nyari-nyari kan, daripada dia takutnya ini. Apaan? Nah, silakan diulangi pertanyaannya. Pak Ardi diulangi pertanyaannya, soalnya Dokter Andi mau dengar nih. Ya, mereka kan lagi cari. Diulangi lagi pertanyaannya Pak Ardi. Oke, saya pelankan suara saya ya. Tolong tunjukkan data kepada saya secara valid yang diakui oleh pemerintah Indonesia yang menyatakan bahwasanya Esa itu artinya adalah kesatuan. Silakan. Ya, kaidah berbahasa Indonesia. Tidak ada ya. Jangan dulu Bang, biar dicari dulu. Ya mau sampai monyet beranak cucu juga. Coba. Aduh. Sampai monyet berhenti makan pisang juga nggak bakal ketemu. Jadi dokter kalau tidak ada gimana, lanjut atau gimana Dokter Andi? Izin Arani. Iya, ini waktunya. Karena kan nggak ada ya, walaupun dicari di kau. Oke, Bang Jul, sebentar kita tanya dulu ya, Bang Jul, pengikut Jalan Lurus Cika gimana? Mengaku KU apa belum? Saya tidak pernah mau takut dengan kalian. Saya mau head to head. Buat apa saya mau takut dengan kalian? Iya. Oke, sabar. Saya moderator di sini. Bentar. Ya, gini. Coba saya serahkan kepada Dokter Andi. Silakan Dokter Andi ambil alih dulu. Senorita, biarkan Alfonso dulu yang bicara, Senorita. Jadi, mohon izin dokter. Karena ada Gurunda Zuma kan, ada Gurunda Zuma, ya kan? Iya. Pak, iya. Tapi tadi udah nggak ada jawaban ya. Nanti itu kan di skip, dilanjutkan gitu, karena nggak ada jawaban. Nanti lanjutkan sebentar. Iya. Kita tunggu. Tahu dulu ngaku kau nggak ini? Iya, udah belum dapat Pak. Pak Ardi nggak ada. Sampai monyet nggak makan pisang, makan kelapa, nggak dapat gitu. Ya, silakan mau head to head sama Gurunda Zuma, silakan. Iya, silakan. Gurunda cek. Makanya jangan berpendapat. Sekiranya itu jangan berpendapat. Kalau sekiranya nggak ada datanya kan jadi begini kan nggak enak sama monyet. Gurunda mohon izin Gurunda, lain kali. Saya mau head to head. Ya silakan aja Pak ini Pak siapa? Pak pengikut Jalan Lurus head to head dengan Bang Ardi, silakan aja. Kalau Bapak tahu jawabannya silakan aja dijawab, yang lain diam. Oke, jadi saya dengan Brother Ardiansyah ya. Siap, Brother. Lanjut. Moderator siapa moderator?
pakai moderator supaya teratur. Ya, itu aja Pak, nggak usah banyak ini terusin. Interaktif aja, interaktif. Kita dialog interaktif aja, nggak usah pakai waktu. Ya Pak, bagus ada waktunya. Enggak, nanti aja Pak, diskusi aja. Enggak apa-apa Pak, Diskusi kami aja. diam. Gini. Pengikut jalan lurus, apakah Anda bisa menjawab pertanyaan saya tadi? Bisa atau tidak? A bisa, B tidak. Silakan. Oke. S1 Saya mau jawab. satu. Sejak tadi saya katakan Allah yang dipercayai oleh orang Kristen, Allah yang Esa. Dan Allah yang Esa itu terdiri dari 3 oknum dalam satu hakikat. Firman Allah, Roh Allah, dan Allah. Ya. Bang, sebentar. Anda beriman itu menggunakan dasar atau tidak? Pastilah menggunakan dasar. Dasar, oke. Cukup dijawab dulu. Saya lanjutkan dasar. ya. Kalau Anda menggunakan dasar iman, dasar Anda beriman itu apakah A, Alkitab, B, pendeta di gereja? Silakan. Alkitab tentunya. Alkitab. Oke, jika Alkitab yang Anda gunakan sebagai dasar beriman, Pak Jo, tolong diam dulu. Sebentar, diam dulu. Tadi kan nggak bisa jawab, udah diam dulu. Silakan Pak De. Jika Alkitab yang Anda gunakan sebagai dasar keimanan Anda, Alkitab yang Anda baca berbahasa apa? A, Yunani, B, Ibrani, C, bahasa Indonesia. Silakan dijawab. Bahasa Indonesia. Oke. Sekarang begini. Sebentar dulu. Belum selesai saya. Sebentar, saya potong. Sebentar, Pak pengikut ini kan belum ada pertanyaan nih. Masa dipotong terus. Dipotong dulu. Sebentar. Saya mau ini potong dulu. Diskusi itu yang enak. Anda berapa pertanyaan yang Anda harus tanyakan? Karena harus berikan juga waktu untuk saya bertanya. Karena belum selesai. Oke, saya moderator ya. Pak Ardi coba kasih poin inti, silakan. Oke, poin intinya aja. Oke, intinya gini. Atur waktu supaya Anda bertanya, saya juga ada kesempatan. Oke, intinya aja, silakan. Intinya begini. Tolong tunjukkan kepada saya literasi yang paling valid di negara Indonesia ini yang menyatakan bahwasanya Esa itu artinya adalah kesatuan. Silakan. Oke, saya silakan tunjukkan, Pak. Alkitab saya. Saya menggunakan Alkitab saya. Ya, saya menggunakan Alkitab saya. Jadi Allah yang Esa itu terdiri dari 3 oknum dalam satu hakikat. Iya, Bapak tadi mengatakan ini. Bentar ya, Pak Ardi. Bentar. Ya. Bapak tadi mengatakan Esa itu kesatuan, makanya diminta di mana kaidah bahasa Indonesia gitu loh. Saya menggunakan rujukan Alkitab tentunya. Loh, saya menggunakan Alkitab Anda menggunakan rujukan mana? Alkitab Anda disahkan sebagai sebuah Alkitab yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ya mana Esa itu kesatuan? Ditanyakan. Di mana? Kaidah bahasa Indonesia mana? Esa itu kesatuan, Pak. Ya saya sudah katakan tadi kan Allah yang Esa terdiri dari 3 oknum dalam satu. Enggak ada. Berarti tidak ada ya, tidak ada. Tadi jawabnya kesatuan. Kenapa tidak ada? Tidak ada di situ Esa kesatuan, Sinyorita. Diam dulu. Ada moderator. Coba moderator. Sinyorita. Biarkan Alfonso yang berbicara, Sinyorita. Oke. Jadi gini, saya tadi kan Pardi gini aja. Memang nggak ada. Memang nggak ada. Jadi nggak usah ini. Memang nggak ada di situ bahasanya Esa itu kesatuan. Kaidah bahasa Indonesia nggak ada. Gitu loh. Jadi kan bisa dilanjut karena memang nggak ada. Simpel ya. Oke. Udah nggak ada. Jadi kita skip aja. Udah kita skip aja. Sudah berarti udah nggak bisa jawab. Udah meong. Udah silakan yang saya serahkan kepada moderator. Udah meong. Oke, silakan Gurunda Andi diambil alih, diserahkan ke Gurunda Zuma atau seperti apa? Silakan. Atau Gurunda Zuma. Saya lagi main bulu tangkis ini. Oh, lagi main bulu tangkis. Ya, saya sedikit aja Bang. Silakan Gurunda. Silakan Gurunda. Banyak Bang. Tadi jam berapa ini? Kembali kepada bahasan saya tadi dengan teman bahwa saya terkait dengan terjemahan. Bagaimana Anda bisa mengetahui bahwa terjemahan Anda itu sudah benar kalau tidak ada original teksnya? Saya kasih contoh ya, contoh yang sangat sederhana di dalam kitab saudara, di dalam kejadian, misalnya kita ambil dari kejadian berapa bagus? Kejadian 22 coba kita lihat.
Kejadian 22 di sana terang sekali terjemahannya itu adalah satu kesalahan yang sangat fatal. Kejadian 22 tepatnya di nomor 11. Tetapi berserulah malaikat Tuhan, jadi malaikat Tuhan yang berseru dari langit. Lalu berkata kepadanya, Abraham, Abraham. Sahutnya kemudian, ya Tuhan. Nah, coba Anda lihat apakah sudah sesuai dengan original teksnya. Dan apakah pantas kemudian malaikat dipanggil Tuhan? Itu dulu. Kejadian 22, terjemahan. Kejadian 22 ayat. Baca itu satu. Nomor 11. Kejadian 22 nomor 11. Jangan baca sepotong-potong. Nanti kamu sepotong. Bukan baca sepotong-sepotong. Ini kita ambil terjemahan. Masa satu kitab nanti Anda alisnya jatuh semua, gugur. Kalau satu kitab. Satu ayat, satu data dulu. Untuk membuktikan kesalahan. Iya. Kejadian 22 nomor 11 yang paling ringan ini, biar kita tidak terlalu ribet ngambilnya. Berserulah malaikat Tuhan dari langit, katanya Abraham, sahutnya ya Tuhan. Mari kita bandingkan dengan Alkitab bahasa Inggris. Bang pengikut ya. Iya. Iya. Original teksnya Pak, bahasa Inggris Yesus tidak Musa tidak pakai bahasa Inggris. Kita bandingkan dengan ketinggian itu Banyuma. Wayomer. Enggak, satu kata aja ini kelirunya, Pak. Bang. 2 kata. 11. Iya. 22 ya. Israel aja jadi Ismail, Gurunda. Biar coba perpustakaan ilmu teman-teman kita bertambah ya. Dengar ya teman-teman. Saya akan bacakan ya ayat 11 ya. Pengikut Anda. And the angel of the Lord called unto him out of heaven and said, Abraham, Nabi Musa tidak pakai bahasa Inggris, Pak. Here I am. Here I am. Ya, ya. Jadi kita bisa. Iya, Nabi Musa tidak pakai bahasa Inggris. Ya, enggak masalah. Nabi Musa pakai bahasa Ibrani, Pak. Enggak, ini kan ceritanya. Bagaimana Anda menguji terjemahan kitab bahasa Arab, Bang? Kan tadi saya sudah baca. Nabi Musa katanya pakai bahasa. Kenapa di dalam Al-Quran pakai bahasa Arab, Bang? Kenapa enggak bukan pakai Iya, karena Al-Quran itu wahyu yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang menggunakan bahasa Arab. Itu loh. Jadi sekarang gini, Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu di Gunung Sinai itu menggunakan bahasa Ibrani katanya. Nah sekarang bahasa Ibraninya apa Pak? Supaya kita bisa tahu bahwa terjemahan lai ini sudah benar. Kemudian Alkitab ini untuk siapa ini? Astagfirullahaladzim. Enggak, ini kita menguji bahasa tadi Pak. Saya kembali. Alkitab ini untuk siapa? Untuk kaumnya Bani Israel, untuk Bani Israel, Pak. Jadi Allah itu untuk siapa? Allah untuk Bani Israel atau Taurat Allah itu untuk Bani Israel. Oke, jangan Anda lari. Siapa? Allah itu untuk siapa? Allah Subhanahu yang Maha Suci lagi Maha Tinggi itu adalah pencipta seluruh manusia, betul. Tapi hukum Taurat datang untuk Bani Israel. Ini bukan kita berbicara tentang lingkup itu, Pak. Yang kita bahas ini sekarang, bagaimana Anda bisa mengetahui terjemahan kitab saudara sudah sesuai dengan kitab yang diterima Nabi Musa. Itu yang kita pertanyakan. Kita bisa komparasi dengan kitab bahasa Inggris tentunya. Bahasa Inggris juga terjemahan. Bagaimana bisa Anda mengatakan bahasa Inggris itu sudah benar, sementara Anda tidak menguji original teks yang datang daripada Nabi Musa? Karena yang menerjemahkan Alkitab bahasa Inggris adalah ahli. Ya walaupun ahli, tapi bagaimana caranya Anda bisa mengetahui itu sesuai? Dengan cara apa? Kita bandingkan. Nah, silakan Anda bandingkan dengan original teksnya. Silakan. Kita bandingkan karena Alkitab bahasa Inggris ini ada mendekati dari original teksnya.
tuh, kita dengarkan bahasa Inggris mendekati, ya. Iya. Tuh. Iya, mendekati. Berarti bukan wahyu Tuhan kan, Pak? Terjemahan bahasa Inggris itu bukan firman Tuhan kan? Tapi bahasa manusia yang mendekati firman Tuhan, betul? Jadi Al-Quran itu bahasa siapa ketika diterjemahkan? Apakah itu bahasa Tuhan? Apakah Al-Quran itu bahasa Tuhan? Bahasa Arab itu bahasa Tuhan atau bahasa manusia, brother? Iya. Al-Quran itu bahasa apa? Bahasa Tuhan atau bahasa manusia? Bahasa Tuhan atau bahasa manusia? Al-Quran itu sepenuhnya adalah firman Allah, kalimatullah yang didatangkan melalui perantaraan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senyorita, tenangkan Roh Kudusmu, senyorita. Ini orangnya dia senyorita. Kalau enggak, Cika, kau ke belakang dulu itu. Mencretnya diselesaikan dulu. Tenang, bahasa manusia atau bahasa Tuhan? Baru naik ke atas. Itu adalah wahyu Tuhan yang terjaga sampai hari ini, Pak. Tidak ada perubahan. Sama juga. Nah sekarang siapa terjaga? Juga bersama. Gimana? Tradisi kami adalah tradisi kami adalah tradisi lisan, Pak. Al-Quran ada itu hanya dikutip dari kitab sebelumnya. Hafalan, kami hafalan, Pak. Kami hafalan Quran itu. Nah sekarang kembali ke topik. Tadi Anda bilang permasalahannya sekarang adalah bahasa Inggris yang Anda bawa. Apakah bahasa Inggris yang Anda katakan tadi sudah sesuai dengan kitabnya lembaga kitab Indonesia? Sesuai atau tidak, Pak? Jujur. Saya lihat ini tidak sesuai. Saya meyakini yang bahasa Inggris ini lebih. Tetapi tidak semua. Iya, betul. Tidak betul. Ya, tidak semua. Udah ya, Pak Jul ya. Udah dengarkan dari teman Kristen Anda sendiri, dia mengatakan tidak sesuai bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia. Nah, kalau di original teksnya jelas dikatakan Wayomer Hineni. Begitu katanya, saya di sini sesuai dengan bahasa Inggrisnya tadi itu. Itu betul itu. Kan? Makanya saya menggunakan rujukan bahasa Inggris. Berarti terjemahan Indonesia keliru.